Mas. Jika semuanya bergabung dalam pemerintahan, apa baiknya bagi demokrasi Indonesia? Saya memprediksi ya, kemungkinan tidak semua bergabung ke pemerintahan baru Pak Prabowo. Karena itu kita tunggu aja perkembangannya. Yang kedua, PKB termasuk punya trust yang kuat pada Pak Prabowo. Jadi saya kira pemerintahan baru ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo, bukan pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi. Yang ketiga, pesan Mas Sukidi cukup kuat dan itu termasuk menjadi refleksi perubahan dan agenda yang kami titipkan kepada Pak Prabowo. Ada 3 butir yang langsung kami titipkan menjadi poin 1, poin 2, poin 3, yaitu menyangkut soal nasib kualitas demokrasi kita. Kita minta Pak Prabowo menjamin keberlangsungan kekuatan civil society yang bebas untuk mengkritik. Termasuk yang ketiga adalah kita minta pemerintahan baru untuk menjamin kebebasan pers, mengkontrol pemerintahan. Jadi spirit itu yang kami tuangkan dan menjadi bagian dari agenda 8 agenda yang kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo belum memerintah Mas Sukidi, jadi saya meyakini Pak Prabowo belajar dari pemerintahan sebelumnya, ada yang salah yang perlu kita koreksi, ada yang lumayan baik perlu kita pertahankan. Tradisi ini termasuk menjadi value PKB yang baik tetap dipertahankan, saat yang sama mengambil yang lebih baik. Dan termasuk ketika suatu saat kita gabung, spirit ini tetap akan kami jaga dalam semangat untuk saling mengoreksi dan menjaga ruang kritisisme tetap harus jalan di muka bumi Indonesia. Baik, Mas Huda, Bung Andi, check and balance. Kalau refleksi Anda, apakah ada check and balance sekarang selain lembaganya? Sebenarnya ada, dan buktinya kan selama zaman Pak SBY juga ada sekitar 70% di dalam pemerintahan, ada yang 30% di luar pemerintahan, dan itu cukup efektif sebenarnya. 30% itu walaupun beberapa kali kebijakan-kebijakan pemerintah harus di adjust karena adanya dinamika di parlemen. Nah, karena pemerintahan pun memang membutuhkan suara dukungan mayoritas di parlemen. Kalau tidak, maka rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, bahkan anggaran bisa diganjal di parlemen sehingga pemerintah menjadi tidak efektif. Tetapi saya sepakat bahwa perlu ada yang berada di luar pemerintahan. Dan tampaknya akan ada yang di luar pemerintahan. Nah, saya tidak tahu berapa banyak yang di luar pemerintahan. Ini kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo, dan mungkin sekarang ini masih dalam tahap ya negosiasi dan menentukan siapa yang berada di dalam, siapa yang berada di luar. Tapi saya rasa akan ada yang berada di luar. Saya tidak tahu apakah 1 atau 2 atau 3, tapi tidak mungkin 4. Karena kita butuh 1. Kita butuh paling tidak 1 lagi berada dalam pemerintahan. Bisa saja 2, bisa saja 3, tapi jangan semuanya. Jangan semuanya. Gitu. Gimana Pak Wiyadi? Jangan semuanya lah, jangan semuanya diborong gitu. Ya, permasalahannya bukan masalah semuanya diborong, tetapi adalah bagaimana persamaan daripada visi dan misi dalam pembangunan, gitu kan. Jadi saya juga tadi sampaikan terima kasih kepada Mas Saiful Huda yang sudah optimis, dan itulah memang Pak Prabowo seorang yang sangat demokratis, saya kira. Jadi dengan optimisme dan juga dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini adalah menunjukkan bahwa inilah Pak Prabowo yang demokratis, gitu kan. Jadi jangan kita melihat bahwa dengan semuanya atau tidak semuanya, tetapi dari awal adalah memang komitmen Pak Prabowo adalah mengajak semua anak bangsa. Dan ini dengan adanya Pak Prabowo berkomunikasi dengan berbagai macam partai setelah selesainya inilah Pak Prabowo yang demokratis. Baik. Mas Ipin, jadi kalau dilihat gitu, apakah memang tadi cara pandang demokrasi kita memang terlalu western ya, terlalu barat, padahal ini mungkin jangan-jangan negara kekeluargaan sebetulnya? Saya kira tetap ya, kita butuh sikap kritis ya, dihormati. Jadi kita tidak berharap bahwa kalau dibilang Mas Wihadi bahwa kita butuh stabilitas, berarti kita tidak berharap bahwa ada pembungkaman, tidak ada anti kritik. Kalau kita berkaca di era Pak SBY, demokrasi kita lebih baik waktu itu. Beliau sang demokrat ya,
Dan maka tidak terjadi cacat demokrasi. Tetapi 10 tahun terakhir ini kita merasakan itu. Saya sih berharap ya, mudah-mudahan pemilu aman-aman aja. Ya, tetapi kita merasakan bahwa cacat demokrasi itu terjadi kan di era saat ini. Tapi kita tentu berharap bahwa perbaikan ya. Mungkin dulu backgroundnya Pak SBY militer, Pak Prabowo juga militer, mungkin bisa lebih menghargai kebebasan sipil. Dan tentu bagi kami sekali lagi PKS belum menentukan pilihan. Kami tentu saya kira resiprokal lah. Jadi pengambil keputusan tidak hanya Pak Prabowo, tetapi juga kami juga akan memutuskan. Bagaimanapun tetap bagi PKS komunikasi tetap akan jalan dan tetap kita butuh demokrasi ini ada check and balances, entah PKS di dalam atau di luar pemerintahan, kami tetap akan menjadi mitra yang kritis. Itu yang kami jaga dari dulu sampai saat ini. Oke, baik, Mas Sukidi. Jadi kalaulah betul langkah-langkah ini untuk menarik semua kekuatan politik dalam satu pemerintahan, terus masa depan demokrasi ke depan akan jadi seperti apa? Atau memang nggak ada demokrasi sebetulnya sih? Ya, selamat tinggal demokrasi, selamat datang populisme otoriter. Dampaknya adalah bagi kepentingan masyarakat? Buruk, karena apa? Karena masyarakat menjadi begitu tersubordinasi dengan negara yang begitu kuat. Dan ini jujur saja membahayakan sekali, karena apa? Karena saya teringat pesan dari seorang filsuf di Scotland, penulis tentang The Well of Nation, Adam Smith. Tahun 1759 Adam Smith menulis The Theory of Moral Sentiment. Pesannya adalah kebiasaan untuk mengagumi dan bahkan memuji mereka yang kaya, the rich, dan mereka yang berkuasa, the powerful, tapi pada saat yang bersama mengabaikan mereka yang miskin dan berkondisi lemah. Itu adalah penyebab satu yang disebut oleh Adam Smith sebagai korupsi dari moral itu sendiri. Nah, ke depan saya kira kita butuh masyarakat sipil, kaum intelektual, kaum agamawan yang tidak menjadi penjilat kekuasaan. Seperti kata PK Oyong, kenapa dia berhenti menulis di Kompasiana? Karena dia tidak mau menulis berita, opini yang didikte oleh kekuasaan. Dia ingin setia kepada hati nurani. Karena itu yang terpenting adalah mengajak masyarakat untuk membersamai kaum papa, kaum fakir, kaum miskin, dan mengingatkan kepada mereka yang mapan. Dan inilah pesan terpenting dari almarhum Jacob Utama. Oke, baik Mas Sukidi, Mas Pipin, Mas Wiyadi dan Andi dan Saiful Huda. Pemilu telah usai, kini elit tengah berunding untuk katanya membagi-bagi kekuasaan. Penyeru paling keras untuk perubahan pun menampakkan keinginan dan gelagat untuk ikut masuk dalam kekuasaan yang menyerukan kesinambungan. Disinilah politik seakan menjadi kehilangan nilai selain hanya rebutan kepentingan dan kekuasaan. Pada tahap inilah rakyat kembali seakan ditinggalkan dan hanya bisa menatap getir permainan kekuasaan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam.